matahari nak, sisa kemarin. Kemarin nenek mendapat benih bunga matahari dari bapak kepala desa. Jadi nenek masih ingin menanam lagi. Iya sayang, Lili mau bantu nenek. Tentu saja nenek. Nenek dan Lili pun membuat lubang untuk menaruh beberapa benih bunga matahari. Lalu Lili mendapat tugas dari neneknya untuk menyiram dan merawat benih yang telah ditanam. Dengan hati gembira, Lili langsung mulai menyiram semua benih-benih itu. Hari berganti dengan semestinya. Benih bunga matahari yang ditanam Lili dan neneknya pun mulai tumbuh. Lili menyiram dan merawatnya dengan rajin. Tak lupa ia memberi pupuk secara teratur. Lambat laun, kuncup daun bunga matahari itu muncul ke permukaan tanah di susul batang yang masih mungil. Lili sedang memperhatikan pertumbuhan benih bunga matahari yang menjadi bibit. Lili yakin kelak bibit itu akan tumbuh menjadi bunga matahari yang sangat cantik sama ia terus menyiram dan memberikannya pupuk. Hei kau cacing, lihatlah, aku adalah akar paling sehat di sini. Aku akan terus berkembang menjadi batang. Kuncup-kuncup bungaku akan segera tumbuh dan mekar. Warna dan wangi bungaku akan membuat orang-orang terpana melihatku. Semua mata akan tertuju padaku seorang. Kau tidak akan seperti itu jika Lili tidak menyiramimu dengan air dan pupuk. Akar, kau mungkin akan mati dan menjadi bangkai di sini. Lalu hewan tanah lainnya akan memakanmu. Beraninya kau mengatai aku seperti itu. Kau akan menyesal, cacing. Kau akan menelan ludahmu sendiri. Aku adalah akar yang paling kuat. Semakin hari, sang akar tumbuh rimbun dan berpegang teguh pada tanah. Sementara itu, dari atas tanah, Lili dapat melihat batang kecil yang itu tumbuh semakin besar. Bibit bunga matahari itu tampak anggun dan tenang. Namun, hal yang berbeda terjadi di dalam tanah. Keadaan di dalam tanah mudah semakin tidak karuan. Cacing sungguh tidak menyukai akar yang suka membanggakan diri itu. Semakin hari, sang akar semakin memuji dirinya sendiri, menganggap bahwa dirinya mampu menumbuhkan bunga yang cantik tanpa bantuan siapapun. Sudahlah cacing, kau tidak perlu banyak cakap lagi. Kau akan melihat sendiri nanti jika aku sudah tumbuh menjadi bunga matahari. Membuat sang cacing gerah dan kesal, ia pun menyahut tak kalah tajam. Hei akar, ingatlah satu hal bahwa di dunia yang sementara ini kau tidak bisa hidup sendiri. Semua makhluk hidup saling bahu-membahu dalam mencukupi kebutuhan masing-masing. Kita semua bergotong royong demi menghasilkan atau membersihkan sesuatu. Hah? Aku tak percaya dengan perkataanmu. Terserah kau saja. Jangan kau menangis dan memanggilku nanti. Jika suatu saat kau mati karena Lili sudah tidak mau menyirammu lagi dan matahari tak mau memberikan sinarnya kepadamu, sebab aku juga akan pergi dari sini. Mengapa aku harus membutuhkan matahari? Aku adalah bunga matahari. Aku akan bersinar untuk diriku sendiri. Aku mampu menumbuhkan diri sendiri tanpa bantuan siapapun. Jadi, aku tak butuh bola besar yang kau sebut matahari itu. Cacing sudah tak tahan melihat kelakuan sang akar yang semakin menjadi-jadi itu. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan sang akar dan mencari tanah yang baru untuk ditinggali. Sementara itu, sang akar tetap merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri. Sampai suatu hari, Lili pergi berkemah dengan teman-temannya. Lili tidak bisa menyiram bunga mataharinya seperti biasa. Lili terpaksa meninggalkan bunga matahari itu berhari-hari lamanya, padahal kuncup bunganya sudah mulai bermunculan. Di saat itulah sang akar menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan orang lain, termasuk Lili. Aduh, kenapa aku merasa haus sekali ya? Hei kau batang, cepat beri aku air. Maaf akar, aku juga kehabisan air.
Hari ini Lili tidak menyiram kita, sementara hujan juga tak kunjung turun. Akar semakin tak tahan. Ia tak bisa lagi mencengkeram tanah sekuat sebelumnya. Ia semakin lemah dan tidak berdaya. Tampak dari atas, kuncup bunga matahari itu semakin layu, sementara batangnya mulai mengering. Sang akar juga mengerut, tidak segar seperti biasanya. Sang akar pun teringat perkataan cacing. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini ia telah berbuat salah. Seharusnya ia tidak bicara sekasar itu pada cacing dan tidak bersikap sombong. Sang akar pun menyesal. Namun penyesalannya datang begitu terlambat. Lili, maafkan aku. Maafkan aku karena tidak bisa memberimu bunga matahari yang indah. Maafkan aku, matahari, karena aku telah meragukan cahayamu. Padahal cahayamu sangat berguna agar aku bisa berfotosintesis. Maafkan aku, air, sebab aku sudah merasa tidak membutuhkanmu. Padahal tumbuhan sepertiku sangat membutuhkan air untuk tumbuh. Dan cacing, maafkan aku karena telah membuatmu sakit hati atas sikap dan kata-kataku, sehingga kau terpaksa pergi meninggalkan rumahmu. Seharusnya aku tidak seperti itu. Aku juga sadar bahwa para cacing juga dapat menyuburkan tanah tempat aku tumbuh. Sang akar pun akhirnya mati. Namun ia sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia berjanji pada dirinya sendiri, kelak ketika ia kembali tumbuh menjadi akar tanaman lain, ia tidak akan menjadi akar yang sombong. Ia akan mengingat kata-kata cacing, bahwa sebagai tanaman ia membutuhkan matahari, air, cacing, dan juga makhluk lainnya. Beberapa hari kemudian, Lili dan neneknya kembali berkebun dan menanam. Kali ini, Lili menyetek batang tumbuhan melati yang baru saja dipangkasnya. Batang-batang itu ditancapkannya ke dalam tanah. Tak lama setelah itu, sang akar tumbuh menjadi pada bibit bunga melati. Namun, kali ini sang akar selalu mengingat pesan cacing agar tidak menyombongkan dirinya. Maka, pada akhirnya ia dapat tumbuh menjadi sempurna dari lili bunga melati yang sangat cantik dan wangi semata.